A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube yang setia, senang bisa kembali jumpa dengan Anda semua. Semoga sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah, dan selalu sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan gambaran Pilkada 2024. Gambaran ini saya dapatkan pada malam 1 Suro, Sabtu 30 Juli 2022. Adapun gambaran itu yang saya dapatkan menjelaskan hal-hal seperti berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Baiklah, kita lanjutkan. Pada hakikatnya gambaran itu menjelaskan bahwa yang pertama, saya melihat bahwa ada dua tokoh yang punya prioritas besar untuk meraih kemenangan. Mereka adalah Jonci Muhammad dan David Aljufri. Walaupun mungkin nantinya ada tokoh-tokoh yang lain, tapi mereka itu belum masuk dalam hitungan. Mereka itu mungkin masih sebatas perintis saja. Yang kedua, kalau saya boleh memberikan penilaian, nilai mereka itu misalnya 80 dan 85. Yang ketiga, kalau saya melihat tim daripada HDA, dia sangat konsekuen. Menang kalah mereka tetap pegang teguh HDA. Mereka tidak akan tergoyahkan. Yang keempat, saya belum melihat adanya tokoh yang lain. Pada kesempatan ini saya hanya baru diperlihatkan dari dua tokoh ini saja. Yang lain mungkin ada, tapi mereka tuh belum masuk dalam prioritas, mereka masih dalam tahap perintis. Yang kelima, kalau saya boleh memberikan saran, ada satu titik jitu yang memastikan Anda adalah pemenangnya. Yang keenam, kedua kubu ini mereka sama-sama kuat. Mereka sama-sama memiliki prioritas yang besar untuk bisa menduduki dalam Pilkada 2024. Yang ketujuh, saya di sini digambarkan tentang tim HDA. Itu karakternya itu di mukanya bagus, ramah sekali, tapi di belakangnya mereka lain agak cuek gitu. Jadi kalau Anda ingin jadi tim HDA, Anda harus temui HDA langsung. Nanti jangan sampai mungkin tidak merasakan atau jangan sampai kita merasa kecewa. Maka kita harus menemui HDA langsung, sebab kalau menurut pengamatan saya ini, kalau keluarga HDA itu mereka tidak akan seperti kacang lupa dengan kulit. Mereka akan tetap peduli dan mereka ingin mengenal mereka tetap ingin mengenal siapa yang tim suksesnya, apalagi kalau tim sukses itu dari awal sampai akhir. Yang kedelapan, pada kali ini saya biasanya itu disarankan untuk mendukung si A, untuk mendukung si B, tetapi untuk yang kali ini saya bebas memilih untuk mendukung yang mana saja. Yang manapun yang saya ingin dukung, mereka tetap menyertai.
Tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya saya harus disuruh dukung ini, dukung itu, kan gitu. Tapi sekarang saya bebas memilih sesuai dengan hati nurani saya. Kesembilan, sampai saat ini saya belum memutuskan akan mendukung siapa-siapa, dan saya pun belum fokus ke sana karena saya masih fokus ke mata batin saya. Tapi insya Allah nanti tahun 2024 baru saya memutuskan siapa yang akan saya dukung, dan yang pastinya yang akan saya dukung nanti yang tentunya yang memiliki peluang yang paling besar, kan gitu. Yang ke-10, sekali lagi saya ingatkan, jangan kalian baik dari kubu A maupun kubu B, jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu tindakan yang anarkis, yang termasuk perilaku tercela yang tidak terpuji. Itu jangan kalian lakukanlah sesuai dengan apa adanya, lakukanlah dengan tertib dan damai, karena alam semesta akan menyertai kalian. Sebab yang menentukan siapa yang menang nanti hanya satu trik gitu, ya gitu. Jadi dapat yang satu itu kalian akan menang. Pada yang ke-10, pada kesempatan ini saya tidak begitu membahas mana konsekuensinya antara tokoh A maupun tokoh B, tapi kalau menurut saya semuanya baik, semuanya punya peluang yang besar, tinggal Anda sendiri nanti sesuai dengan hati nurani. Dan tapi insya Allah juga nanti saya publikasikan di video saya, kan gitu, sesuai dengan gambaran saya ya. Yang ke-11, gambarannya itu kalau saya boleh perumpamakan tuh sama seperti gambaran pilkada desa Nandungan yang nomor urut genap, dimana di antara nomor urut genap ini mereka memiliki peluang dua tokoh yang dari nomor genap ini, mereka memiliki peluang yang besar, sehingga antara satu dan yang lainnya itu saling mengejarkan gitu. Begitu juga dengan kedua tokoh ini nanti, baik itu dari tokoh dari pihak Janci maupun dari pihak ADA, sifatnya tuh saling mengejar ya. Tapi mereka jadi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan bahwa silakan kalian lakukan trik-trik yang kalian lakukan sesuai dengan kemampuan Anda, jangan kalian lakukan sifat anarkis, dan semoga saja kalian bisa menemukan titik jitu itu. Bab titik jitu itulah yang bisa menentukan Anda untuk bisa memenangnya. Jadi walaupun kalian itu ibaratnya itu apapun kemampuan Anda, tanpa Anda mendapatkan titik jitu itu kalian nggak akan menang. Itu intinya. Itulah yang gambaran yang saya dapatkan, yaitu tentang Pilkada 2024 ya. Ini pada malam 1 Suro, malam Sabtu 30 Juli 2022. Dan di sini saya terus saja, saya pada dasarnya belum fokus ke sini, tapi mereka seperti itulah, mereka suka memberikan gambaran, mereka datang memberikan gambaran, kan gitu ya. Mereka yang datang tuh belum berupa kiai, belum, sepertinya masih gambaran dari alam semesta, jadi yang lainnya belum ikut campur. Mungkin ini adalah suatu tambahan atau pandangan untuk kalian melakukan suatu inisiatif atau strategi yang gitu nantinya ya. Saya hanya berharap semoga nanti yang terpilih itu benar-benar yang
diminati oleh masyarakat banyak. Jadi bukan istilahnya itu dengan suatu permainan, tapi benar-benar diminati oleh masyarakat banyak sesuai dengan hati nurani masyarakat banyak. Untuk tim suksesnya saya hanya memberikan saran bekerjalah apa adanya, karena kemampuan kalian itu ya sudah dapat diukur ya, kemampuan Anda sudah dapat diukur, sudah bagus semua maksudnya ya, sudah bagus semua. Dan untuk tim HBA itu kelihatannya dia sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi timnya itu sudah full ya, mereka sudah memiliki komitmen ya untuk konsekuen ya dengan prinsipnya kan gitu kalau saya lihat ya. Jadi mereka itu sepertinya kalau untuk tim sudah cukup kuat kan gitu ya. Jadi untuk yang lainnya yang ingin gabung, saya cuma menyarankan untuk menemui juga dengan tokonya yaitu HDA. Untuk pilkada ini kalau menurut saya tidak terlalu ya, tidak terlalu menghebohkan kalau saya ya ini nantinya ya. Jadi mereka bisa berjalan dengan alur yang sesuai kan gitu. Dan kalau saya merasakan bahwa nanti kemampuan mereka itu memang mereka mengeluarkan ya strateginya masing-masing, tapi itu yang saya katakan bahwa strategi kalian itu sudah bagus semuanya. Jadi nggak usah takut, lakukanlah sesuai dengan kemampuan Anda ya. Jadi tidak usah mengada-ada, lakukanlah sesuai dengan Anda, karena nanti yang menentukan kemenangan itu hanya satu trik gitu. Jadi kalian mendapatkan satu trik gitu, itu kalian bisa menangnya. Bagaimanapun strategi yang kalian lakukan, baik itu dari pihak ya kader dari kubu A maupun kubu B kan gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan trik satu gitu, itu kalian tidak akan menang ya. Jadi apapun kemampuan yang kalian keluarkan, betapapun ini bagusnya strategi yang kalian lakukan, betapapun inteleknya kalian semuanya, tanpa satu trik gitu itu kalian nggak akan menang. Itu saya katakan ya. Nanti bisa kita buktikan saja ya. Ini hanya sebagai gambaran ya. Jadi boleh percaya boleh tidak kan gitu. Kalau misalnya percaya silakan, nggak percaya itu bukan, saya nggak memaksa. Yang penting inilah gambaran yang saya dapatkan dan saya paparkan, saya publikasikan. Kalau biasanya saya langsung ke tokonya langsung, kalau sekarang tidak, saya karena saya sudah punya channel, jadi saya bicarakan lewat channel YouTube saja. Jadi saya nanti juga saya akan menemui baik itu dari Jonci, nanti saya ketemui, dari Hadiah nanti saya temui. Saya mau melihat bagaimana nanti tanggapannya kepada saya kan gitu, ataupun nanti setelah ketemu kan baru saya bisa merasakan daruni saya mana yang saya dukung kan gitu. Jadi saya tidak mendukung begitu saja, karena pada kesempatan ini saya dibebaskan untuk mendukung siapa saja. Maka itu nanti saya mau ketemu dulu dengan tokoh-tokoh ini, sehingga nanti setelah ketemu baru saya bisa merasakan nurani saya itu kemana kan gitu. Nanti nurani itu nggak bisa dipaksa-paksa ya. Nurani itu ada timbul sendiri tentunya setelah adanya pertemuan kan gitu. Dan insya Allah nanti ya saya temui mereka berdua tuh, saya temui semua. Ya, saya itu untuk melihat ya, atau mungkin memantau batin ya. Jadi biasanya kan ada kontak batin antara saya dengan mereka. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.